utama kita pilih gitu ya. Kemudian wal ustadi kita sudah bahas ya, memilih guru ya, yang harus kita pilih yang pertama guru yang alim, yang paling berilmu, kemudian yang wara gitu ya, yang dia menjaga dirinya dari segala maksiat zahir batin, itu yang wara ya. Pilihlah ilmu yang atik, ilmu yang dahulu-dahulu gitu ya, warisan dari ulama-ulama. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para sahabat. Sahabat itu nanti ada tabi'in. Itu terus nyambung tabi'in sampai sekarang kepada al ulama'u warasatul anbiya gitu ya. Terus berjenjang. Kemudian juga kemarin kita bahas bahwa dalam menuntut ilmu juga kita harus bermusyawarah gitu ya. Nah, mau kemana nih nuntut ilmu, apalagi gitu. Kita musyawarahkan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala ya, wasyawirhum fil amri, maka bermusyawarahlah dalam segala urusan. Bahkan diceritakan dalam kitab ini Nabi Muhammad SAW itu bermusyawarah dengan para sahabatnya sampai dengan urusan rumah tangganya. Itu urusan rumah tangganya yang privasi ya, urusan pribadinya sampai segitunya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya itu ya, apalagi dalam hal agama yang menentukan ilmu yang harus kita cari, yang harus kita pilih ya, sesuai dengan kelaziman di masyarakat. Nah, itu dimusyawarahkan. Nah, kenapa penting musyawarah? Karena musyawarah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi mufakat, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali ketika sudah bermusyawarah, musyawarah lagi di luar musyawarah. Nah, sudah ditetapkan hasil musyawarah lagi. Padahal itu sudah menjadi ketetapan itu. Ya, nah, itu disepakati. Ada perubahan itu harus dimusyawarahkan lagi. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, bahwa di dalam menuntut ilmu itu harus ada ketabahan dan kesabaran. Maka kita lanjutkan di halaman 11 ya, di halaman 11. Qila, nah di situ ya. Kemarin wa'lam ya, bi anna sabra ya wasabata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifullah ta'ala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah olehmu bi anna sabra ya, sesungguhnya sabar wasabati dan ketabahan aslun itu adalah pokok, kabirun yang besar. Jadi pokok yang besar artinya sabar dan tabah itu sesuatu yang mendasar di dalam menuntut ilmu. Jadi, seorang pencari ilmu harus punya kesabaran dan ketabahan yang tinggi. Fi jami'il umuri, nah, di dalam semua urusan. Walakinnahu, tetapi orang yang sabar dan tabah ini azizun, sangat langka gitu ya. Orang sabar, orang yang tabah itu sangat langka. Nah, kama qila syi'run, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair. Likulli ila sya'wil ula ya. Nah, jadi setiap umat itu ila sya'wi wil ula, pada derajat yang tinggi. Harokatun, ya, hati tergerak. Walakin, akan tetapi, azizun, sangat langka. Firrijali, ya, bagi seseorang sabatu yang bertahan. Jadi gitu kata Said, bahwa setiap umat itu pada derajat yang tinggi, yaitu dengan
harokatun, hatinya tergerak. Akan tetapi orang-orang yang begini sangat langka, ya. Firijali sabatu, ya. Jadi di dalam orang-orang yang punya kesabaran dan ketabahan yang tinggi itu sangat langka. Kila dikatakan, ya, asaja'atu, keberanian, ya, itu sabru sa'atin, sabar sesaat. Jadi keberanian itu adalah sabru sa'atin, ya, kesabaran sesaat. Fayan bagi, maka sebaiknya, litalibil ilmi, bagi pencari ilmu, bagi murid siswa yang menuntut ilmu, sebaiknya ayus bita, untuk tabah, wayasbiro, dan sabar, ya. Jadi seorang penuntut ilmu, siswa yang belajar itu harus punya ketabahan, ya, harus punya kesabaran, tahan banting, itu ya. Gurunya belum datang, nunggu 15 menit misalnya, sabar, tungguin, gitu ya. Bahkan banyak cerita, ya, Kiai Aminullah cerita gurunya yang di Sukabumi tidak langsung belajar beliau itu. Tiap malam Senin dia ke sono, ke Sukabumi, datang aja, gurunya nggak datang, nggak ngejumpain. Sudah berapa bulan gitu baru datang. Itulah nguji ketabahan, kesabaran, nguji keseriusan muridnya, nguji keseriusan yang menuntut ilmu. Gitu. Maka harus dimiliki rasa sabar dan tabah ini bagi seorang penuntut ilmu. Ala ustadin, atas guru. Tuh, guru, ya. Jadi menghadapi guru itu harus sabar, harus tabah, ya. Macam-macam karakter guru, gitu ya. Kita kalau mau mengambil ilmunya, ya harus sabar, harus tabah, gitu ya. Harus mengikut guru, gitu ya. Wa'ala kitabin, juga kita harus punya kesabaran dan ketabahan atas kitab, atas pelajaran yang disampaikan. Aduh, ini nggak ngerti, ya. Pelajaran nahwu sorof misalnya, ini nggak belajar apaan, nggak ngerti. Pelajaran tajwid, apalagi sudah usia lanjut, ho susah, ya. Ho susah, udah tua. Tapi disitulah kita harus punya sabar dan tabah, belajarlah gitu terus, gitu ya. Hatta la yatrukahu, sehingga ia, ya, meninggalkannya, abtaro. Tuh ya. Jadi jangan sampai guru ada punya kekurangan, tidak sempurna, pelajarannya belum sempurna, belum selesai penuh, ya, meninggalkannya. Tuh. Murid pencari ilmu, ya, siswa penuntut ilmu, jangan sampai gurunya kurang sempurna, pelajarannya belum selesai, ya, terus dia tinggalkan begitu saja, ya. Wa ala fanin hatta la yastaghila bi fanin, ya. Dan atas satu fan ilmu, hatta kemudian la yastaghila, sehingga ia menyibukkan bi fanin akhara, dengan pan ilmu yang lainnya, ya. Qabla ayyutkinal awwala, sebelum ia meyakinkan, ya, pan ilmu yang sudah ia pelajari di awal. Ya, ini. Jadi jangan sampai kita belajar itu, pelajaran yang satu belum selesai sudah belajar pelajaran yang lain, gitu ya. Sibuk dengan pelajaran yang lain sebelum memang kita sudah pahami, sebelum memang kita sudah kuasai pan ilmu itu, baru kita pindah gitu pelajaran yang lain. Ya, ini ya. Wa ala baladin, dan juga atas tempat atau negara, hatta la yantakila,
sehingga ia tidak berpindah ila baladin akhara, sehingga ia tidak berpindah kepada negara yang lain atau tempat belajar yang lain, min ghairi ya dari selain daruroh, dalam keadaan yang darurat gitu. Jadi jangan pindah tempat sebelum itu belajar itu selesai gitu ya. Banyak guru itu bagus ya, bagus banyak guru, tapi begini adabnya, selesaikan dulu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata gurunya, udah di sini udah beres ngajinya, tong sono kamu cari lagi tempatnya di sini nih si Kiai Anu, berangkat lagi begitu. Jadi beres pemahamannya pas gitu, pemahamannya lengkap, tidak ada yang kurang gitu ya pemahamannya. Nah ini jangan dulu pindah ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kecuali dalam keadaan yang darurat. Misalnya tempatnya ya kita perlu berduka cinta ya, di Jawa Timur di Pasuruan pesantren Khazin ya, itu kan ambruk. Kalau darurat begitu ya bisa pindah dulu ngajinya, bisa pindah dulu seperti itu. Ini ya, inilah adab tata cara dalam menuntut ilmu ya. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu yang tadi ya, bahwa kalau kita belajar itu harus sabar, harus tabah ya. Jangan tinggalkan dulu pelajaran yang satu sampai dia menguasai, sampai dia paham baru pindah pelajaran. Jangan pindah tempat dulu gitu ya, sampai selesai di tempat tersebut. Kullahu, semuanya, yufarriku, mencerai-beraikan al umuro, urusan akan cerai berai gitu, tidak akan bisa bagus yang namanya cerai berai gitu ya. Kemudian juga wayusgilul qalba, hal-hal yang tadi juga itu bisa menggelisahkan hati. Itu ya, pelajaran belum selesai pindah ke tempat satu tempat, itu bisa juga menggelisahkan hati. Jadi nggak beres-beres belajar itu, ngurusin itu aja terus gitu ya. Wa yudayyi'ul awqat, dan juga mempersempit waktu, artinya membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Itu terus belajar berpindah-pindah, seperti banyak mempelajari sesuatu, seperti banyak mempelajari tempat yang satu ke tempat lain, padahal dia sudah menyia-nyiakan waktu. Jadi kepahamannya belum tentu bisa dia pahami ilmunya gitu ya. Wa yu'dhi, dan itu juga bisa saja wa yu'dil muallimi, itu akan menyakiti guru. Ketika pindah pelajaran belum selesai, pindah tempat ke tempat yang lain, itu bisa menyakiti seorang guru gitu ya. Makanya ini hal-hal yang harus diperhatikan bagi seorang yang nuntut ilmu ya, tong ya. Nah, ini mohon maaf nih murid saya ini ya, pada hadir ini murid saya Ustadz Tolibin ya, sengaja saya pindahkan ngajinya di Sabtu kedua, malam Sabtu ngaji ke sini ya. Jadi jangan dulu pindah-pindah tempat kecuali sudah ada izin dari gurunya ya, baru pindah tempat, baru pindah pelajaran. Wayan bagi, dan sebaiknya ayasbiro, untuk bersabar, amma, dari perkara turidu nafsuhu, yang hatinya menginginkan, dari perkara yang menginginkan hatinya, wahawahu, dan hawa nafsunya. Itu kadang itu yang membisikkan, udah nggak kelar-kelar ini mengaji, nggak ada yang didapat, pindah aja ngaji lagi ya kepada yang lain. Gitu tuh ya, itu keinginan dirinya, nafsunya sendiri gitu ya. Qala, telah berkata asyairu, sebuah syair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi, sesungguhnya hawa nafsu lahuwal hawanu, dia adalah hina, bi'ainihi, bentuknya. Jadi hawa nafsu itu bentuk yang hina. Tapi kita bahas kemarin ya, di subuh kemarin, nafsu tidak semuanya tidak benar ya. Nafsu juga
ada yang benernya gitu ya. Kalau nafsu semuanya jelek, bapak atau gak punya istri, ya ntar istri gak nafsu. Ada nafsu yang benar gitu. Cuma nafsu yang salah nih yang harus kita tundukkan, gitu. Tetapi pada dasarnya hawa nafsu ini adalah hina bentuknya. Wasori ukullah hawa, ya. Dan orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu itu adalah soriun hawanun, adalah dikalahkan oleh hina. Jadi kita kalah dengan bentuk kehinaan. Janganlah sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Yang tadi tuh gak sabaran, gak tabah, gitu ya. Itu akan membuat kita jatuh hina, gitu ya. Jatuh dalam kehinaan, salah satunya maka kita tidak akan memperoleh manfaat dari ilmu, tidak memperoleh buah dari ilmu, gitu ya. Wa yasbiru, dan ia sabar alal mihani tuh ya. Jadi nuntut ilmu teh harus punya sabar alal mihani, atas ujian. Jadi yang nuntut ilmu diuji juga, karena nuntut ilmu itu seorang alim yang waro itu sangat ditakuti ya oleh siapa? Oleh setan gitu. Setan itu takut sama orang yang berilmu dan waro gitu, dibanding dengan min alfi abidin ya, dibanding dengan 1000 ahli ibadah yang bodoh. Ya, dia sholat, dia zakat, dia puasa, tapi nggak punya ilmunya, bodoh tentang ilmunya. Agak takut setan mah sama yang begitu. Takutnya sama orang-orang yang punya ilmu. Makanya setan bagaimana caranya supaya orang tidak mau belajar, malas nuntut ilmu itu. Karena kalau sudah punya ilmu, dia sudah punya perkara yang dapat melawan daripada hawa nafsu yang digoda oleh setan ini. Maka ada ujiannya, wal balayati, dan juga ada bencana. Ya. Maka harus sabar di tempat ujian. Dulu apalagi kalau pesantren zaman dulu ya, disebutnya ada penyakit wudu biasanya. Yang pesantren gatal-gatal, borok-borok begitu ya. Itu nah ujian dalam menuntut ilmu. Sabar, tabah gitu ya. Itu sudah kebiasaan gitu. Wah, sekarang mah modern. Enggak modern juga, sama gitu. Pas waktunya dikasih ujian mah begitu ya. Borok-borok sampai begitu. Itu ujian yang harus tahan gitu ya. Kila dikatakan hozainul muna, gudangnya simpanan al muna karunia atau cita-cita, ala fanatiril mihani, atas gudangnya simpanan ujian. Jadi ujian itu akan mendatangkan karunia gitu. Kalau kita tahan menghadapi ujian, siap-siap akan mendapatkan karunia. Ya, kira-kira yang diuji itu kan yang mau naik kelas gitu kan. Kalau yang gak naik kelas maka akan diuji. Makanya ketika ada ujian, kita siap-siap gitu ya untuk terus berjuang, sabar gitu ya. Nanti setelah kita sabar maka akan mendapatkan karunia. Cita-cita kita akan terwujud gitu ya. Cita-cita akan terwujud. Wa unsintu, dan dibacakan ya syair kepadaku, wakila, dan dikatakan innahu, sesungguhnya ini syair li Ali bin Abi Thalibin, disampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ya. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada wajahnya Sayyidina Ali ya. Gelar Sayyidina Ali karamallahu wajhah, gelar khusus yang bagi Sayyidina Ali. Ada syair, sebuah syair ini yang menjadikan pedoman kita
ya, yang menjadi pedoman kita dalam menuntut ilmu, supaya menuntut ilmu itu bisa sukses, menuntut ilmu itu bisa mengambil manfaatnya. Ada sebuah syair, Allah la tanalul ilma illa bisittatin. Allah ingatlah, la tanalul ilma, jadi ya, kamu tidak akan memperoleh al ilma, akan ilmu yang bermanfaat, illa kecuali bisitatin, ya, dengan 6 perkara. Jadi kita tidak akan memperoleh sebuah ilmu yang manfaat, kita tidak akan berhasil dalam menuntut ilmu illa kecuali bisitatin, dengan 6 perkara. Saunbika, saya akan mengabarkanmu, an majmu'iha, dari kumpulannya, bibayanin dengan jelas. Ini dijelaskan apa saja sih ini yang 6 perkara ini yang dapat membuat ilmu kita manfaat, yang dapat kita sukses dalam menuntut ilmu. Yang pertama, zukain, modalnya itu yang cerdas. Jadi modal, kalau kita punya kecerdasan, itu modal seorang penuntut ilmu, insya Allah bisa sukses, insya Allah bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Yang cerdas, ya. Jadi itu modal kita menuntut ilmu, harus cerdas, ya. Gitu. Yang kedua, wahirsin. Yang kedua hirsin. Hirsin itu niat yang kuat, semangat yang tinggi, optimis, tidak mudah patah semangat. Lama ngaji teh, ya. Itu udah harus punya niat yang kuat, semangat yang tinggi, ya. Gitu. Biarin saya mah gini-gini aja, itu nggak punya semangat ya yang tinggi. Saya harus bisa, gitu. Evaluasi terus tuh, gitu, ya, sehingga ada asar, ada bekas dari menuntut ilmu. Jangan sampai ngaji kemana-mana tapi begitu-begitu aja, gak ada perubahan dalam diri, ya. Jangan sampai seperti air di atas daun talas, ya, gak ada bekasnya. Harus ada bekasnya, ya, sedikit-sedikit mah, gitu. Makanya semangat yang tinggi, harus terus kita evaluasi, punya semangat yang tinggi. Ya, meskipun, ya, ilmu, kepahaman ilmu bukan hak seorang pengajar, tapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menanamkan ilmu ke dalam dada-dada manusia, gitu, ya. Jadi jangan patah semangat juga, ya. Nggak bisa-bisa ngaji misalnya, udah berhenti aja, jangan, gitu, ya. Bisa dan nggak bisa itu mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disuruhnya juga tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang wajib itu menuntut ilmunya, bukan wajib pinternya, bukan wajib bisanya. Enggak wajib bisa, karena itu nanti pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekarang nggak ngerti, nanti mungkin gitu ngerti, gitu, ya. Maka punya niatkan dulu semangat, jangan patah semangat. Wahirsin. Yang ketiga, wastibarin. Ya, harus punya sabar. Modal menuntut ilmu itu harus sabar, gak mudah, gitu. Apalagi kalau di lingkungan pesantren, ya, misalnya pesantren tahfidz, misalnya kita hafalan baru 1 juz, teman kita udah 2 juz, aduh, sabar terus, ya, sabar. Ya, banyaklah lika-liku dalam menuntut ilmu itu, gitu, ya. Harus punya kesabaran. Kadang ada masalah dengan teman, ya. Kalau di pesantren bisa masalah pakaian, bisa masalah sandal, macam-macam, ya, masalahnya. Ini harus punya kesabaran, ya. Dengan sabar maka insya Allah akan diraih
ya ilmu yang manfaat, diraih kesuksesan dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, wabul gotin. Apa itu bulgotin? Harus memiliki biaya, punya modal menuntut ilmu teh. Ya, jadi nggak harus punya modal. Kitab dibeli, pulpen, buku, ya harus punya modal. Dari rumah ke sini ada motor pakai bensin, itu modal. Ya, itu harus ada modal gitu. Maka modal ini akan menjadi sedekah. Itu ya, bagi seorang penuntut ilmu, ketika kita mengeluarkan modal itu akan terus mempengaruhi kepada apa? Kepada kita dalam belajar, gitu ya. Gitu ya. Bulgoh ya, itu harus punya modal, ya. Ya. Ngasih bisaroh pada guru, kan harus punya modal. Gitu ya, supaya ilmunya berkah ya. Itu bulgoh. Kemudian apalagi wa irsyadi, bimbingan guru, wa irsyadi ustadin, ya, bimbingan dari seorang guru. Jadi belajar itu harus punya guru, supaya apa? Supaya ada bimbingannya. Salah belok kamu, sini beloknya. Itu ada yang mengingatkan. Kalau tidak punya guru, kesasar. Menurut hawa nafsunya, menurut keinginannya sendiri. Itu. Maka harus punya bimbingan guru. Itu ya. Yang ke-5 dan yang terakhir ya, 6 perkara yang bisa membuat ilmu kita bermanfaat. 6 perkara yang kita bisa sukses dalam menuntut ilmu adalah watuli zamanin, yaitu perlu waktu yang lama, tidak instan, tidak kayak sulap simsalabim abrakadabra gitu ya. Pesantren kiat langsung jadi ustad, langsung jadi kiai, gak mungkin gitu ya. Itu harus membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi menuntut ilmu itu perlu waktu yang lama, tidak sebentar gitu ya. Perlu waktu yang lama. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali ya, bahwa 6 modal ini ya, 6 perkara ini membuat kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, membuat kita sukses dalam menuntut ya. Yang pertama zukain, yaitu cerdas ya. Yang kedua adalah wahirsin, yaitu memiliki niat yang kuat, semangat yang tinggi. Wastibarin, harus punya rasa sabar dalam menuntut ilmu ini. Wabul gotin, yang keempat harus memiliki biaya, butuh sangu, kata orang Jawa mah, butuh bekal, butuh modal dalam menuntut ilmu itu. Wa irsyadi ustadzin, yang kelima adalah adanya bimbingan dari seorang guru. Dan yang keenam adalah watuli zamanin, yaitu harus dalam waktu yang lama, tidak bisa instan, tidak bisa singkat ya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sama-sama berjuang terus ya dalam menuntut ilmu, supaya kita terjaring oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang baik ya. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah itu orang menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan tentang ilmu agama, sehingga kita ringan dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.